Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk menuju ruangan ini, juga mengikuti secara daring. Eh, untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Rum Giarsih. Beliau adalah Ketua Program Studi, juga dosen tetap di Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir secara luring, juga daring, untuk mengikuti kegiatan ini. Sebagai pengantar, kegiatan ini diselenggarakan itu sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi seluruh asesor yang pernah mengasesmen baik untuk level institut maupun prodi. Hasilnya itu secara umum rekomendasinya adalah perlu ditingkatkan publikasi jurnal utamanya yang berreputasi internasional di samping yang nasional, baik bagi dosen maupun para mahasiswa, baik sarjana terapan, S2 dan S3. Di samping itu, dalam rangka ya, ini keberlanjutan akreditasi, di mana kita sudah memperoleh status unggul, itu perlu dipertahankan keberlanjutannya. Untuk itu, kita perlu meningkatkan ya kompetensi seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun praja. Ya, silakan. Mana temannya? Terima kasih ya, praja. Di samping itu, ini peserta Prof. Rum perlu saya sampaikan. Ini sebelum saya lanjutkan, peserta kegiatan ini sebagai langkah awal itu memang seluruh dosen prodi studi kependudukan pencatatan sipil dan dosen dari Fakultas Perlindungan Masyarakat juga sebetulnya seluruh dosen muda itu kita undang juga, namun karena hari ini tuh ada beberapa kegiatan yang bersamaan sehingga yang hadir secara luring belum optimal ya. Namun kita menunggu karena ada yang mengajar yang lokasinya adalah di IPDN juga, sehingga nanti kami berharap ada yang menyusul juga secara luring juga bisa mengikuti secara daring. Selamat bergabung juga eh, para praja ya. Ini praja utama Prof. Rum. Ini tingkat 4 semester 7 ya. Di mana semester ini ada mata kuliah penyusunan proposal skripsi ya. Sehingga semester ini ada ujian proposal yang dilanjutkan untuk penulisan skripsi di semester 8. Nah, ini materi ini tentu sangat penting baik untuk dosen maupun praja karena Prof. Rum akan menyampaikan bagaimana strategi untuk menembus ya atau mempublikasikan jurnal baik bertaraf internasional maupun nasional. Di IPDN itu standarnya praja bisa lulus itu tanpa skripsi. Jadi untuk anak-anakku praja yang hadir luring dan daring, ketika saudara memang ada minat untuk lulus tanpa skripsi ya, mengikuti kegiatan ini dan nanti ketika ada pendampingan selanjutnya ya nanti kami informasikan untuk mengikuti sehingga kalau saudara akan menempuh jalur non skripsi itu memiliki tambahan modal seperti itu ya untuk menulis jurnal. Eh sebelum dimulai mungkin saya sampaikan CV singkat Prof. Rum ya. Boleh ditayangkan nggak CV beliau? Karena panjang banget sehingga saya tidak hafal. Nanti kami share di ini aja ya di Google Form di sini. Beliau itu jurnal Q1 Scopusnya tuh sangat banyak ya.
Jurnal itu ratusan, internasional dan nasional nanti. Dan beliau tuh studinya S1, S2, S3 semua di Ada geografi. Geografi Gajah Mada. Jadi beliau cap gajah. S1, S2, S3 cap gajah. Dan beliau memang adik kelas saya 3 tahun. Ya Prof ya. Namun secara keilmuan beliau menyalip saya jauh sudah lebih tinggi begitu. Eh untuk kesempatan ini kami akan menimba ilmu ya dari Prof Rum yang berkenan berbagi ilmu sehingga kami dosen IPDN juga anak-anakku praja bisa menghasilkan tulisan yang memang bisa menembus jurnal internasional berreputasi. Untuk itu kami persilahkan Prof Rum ya secara langsung. Untuk yang daring, terima kasih ya. Kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Profesor Rum GRC. Persilahkan, Prof. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Gatiningsih. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rumgiarsih. Nanti Bapak Ibu dosen di sini juga adik-adik mahasiswa ya. Untuk selanjutnya harapannya itu bisa berkomunikasi secara intens lebih lanjut kaitannya dengan pendampingan penyusunan artikel publikasi ya. Barangkali kalau untuk adik-adik mahasiswa mungkin ini opsi karena ada opsi untuk syarat kelulusan itu kan skripsi ya. Jadi untuk syarat publikasi barangkali untuk adik-adik mahasiswa yang tatarannya itu di sarjana terapan D4 ya, itu mungkin bukan merupakan kewajiban. Tetapi bagi Bapak Ibu dosen ini kewajiban. Ya, jadi senang tidak senang, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, Bapak Ibu dosen itu harus menghasilkan karya ilmiah dan ini untuk berbagai kepentingan. Satu, untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan. Dua, kalau kaitannya dengan untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan, itu sepertinya adalah kepentingan Bapak Ibu masing-masing ya. Tetapi sebetulnya ada juga kepentingan institusi. Institusi itu mulai dari apa namanya perguruan tinggi dalam hal ini IPDN, kemudian juga kaitannya dengan prodi ya, itu juga akan sangat penting sekali. Karena apa? Karena misalnya untuk akreditasi, ini juga poin untuk publikasi yang dihasilkan oleh Civitas Academica. Civitas Academica itu ada 3 komponen, yaitu dosen, kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa. Tentu kalau untuk tenaga kependidikan kita tidak bisa menggantungkan untuk kegiatan publikasi. Maka kemudian beban itu disampirkan kepada Bapak Ibu dosen bersama mahasiswa. Malah kalau kami di UGM misalnya, kami itu punya kewajiban untuk ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tentu saja publikasi. Ya, jadi kalau publikasinya itu hanya dosen saja, itu malah nilainya kurang bagus. Ya, yang nilainya bagus itu adalah kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nanti mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyusun manuskrip publikasi sehingga ketika manuskrip publikasi itu nanti kita submit di jurnal baik nasional maupun internasional, maka ini akan berakhir dengan publish ya, dimulai dari under review, kemudian accepted dan akhirnya publish. Jangan sampai nanti manuskrip publikasi yang sudah kita submit itu kemudian berakhir dengan rejected. Harapannya seperti itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya sampaikan ya, kalau pelatihan ini hanya pelatihan saja, yang tadi saya sampaikan durasinya 1,5 sampai 2 jam, bahkan 1 hari misalnya ya, nanti kita berakhir jam 5 sore atau berakhir sampai sholat isya misalnya, itu juga saya nggak berani menjamin bahwa kompetensi yang saya janjikan dalam pelatihan ini akan mencapai sasaran ya. Nah, kegiatan ini hanya akan bermanfaat ketika dilanjutkan dengan pendampingan ya. Dan pendampingan itu
ini pengalaman saya, nggak boleh ada batas waktunya. Artinya misalnya, oke, saya akan memberikan pendampingan itu dalam waktu 1 bulan, ya, atau 1 tahun. Wah, itu nggak bisa, ya. Pendampingan itu harus berlangsung sepanjang hayat. Dan saya memberikan jaminan itu. Pendampingan saya lakukan sepanjang hayat. Selagi nafas saya masih berhembus, maka Bapak Ibu adik-adik mahasiswa monggo dipersilakan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dengan saya berkaitan dengan manuskrip publikasi untuk bisa kita publikasikan di jurnal. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dosen, di antara adik-adik mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika mensubmit, submit aja sulit. Ya kan? Artinya apa? Kalau topik paper saya seperti ini, kemudian ini harus saya submit di mana? Lalu bagaimana caranya mensubmit? Kalau itu Bapak Ibu mengalami kendala, jangan segan-segan untuk menghubungi saya kapanpun, jam berapapun, hari apapun, ya, tanggal apakah tanggal merah, tanggal hijau, tanggal kuning, tanggal ungu, silahkan. Ya, di rumah saya kalender sudah saya beri cat hijau semua. Artinya apa? Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa bisa menghubungi saya sehari 24 jam. Seperti UGD, rumah sakit 24 jam. Silahkan. Ini juga kalau di UGM selalu saya sampaikan pada mahasiswa. Anda misalnya jam 2 malam sedang mengerjakan proposal skripsi. Bingung kalau tipe data saya seperti ini, bagaimana ya cara pengolahan dan analisis datanya? Misalnya, kalau saya akan menerapkan uji statistik inferensial, ini yang tepat apa ya dengan tujuan penelitian seperti ini? Anda bingung, jam 2 malam bingungnya. Oh, enggak masalah, jangan segan-segan hubungi saya. Kalau saya masih belum tidur, langsung saya jawab. Ya, karena apa? HP saya itu memang untuk komunikasi, bukan untuk lihat YouTube, ya kan? Ini untuk komunikasi, memberi fasilitasi. Eh, nomor HP saya itu nggak ada rahasianya, siapapun boleh. Ya, kadang di kampus itu ada misalnya tendik yang minta izin ke saya, Bu, boleh nggak ini nomor HP Ibu? Ada yang, oh boleh banget, ya. Nomor HP itu bukan untuk disembunyikan. Ya, untuk agar mereka apa namanya bisa menghubungi saya tanpa kendala. Ya, sekali lagi jaminan untuk pendampingan penulisan artikel publikasi itu sepanjang hayat. Jam berapapun, kapanpun. Dan itu, ini siapkan alat rekamnya ya. Ayo siapkan alat rekamnya ya. Ini gratis. Tidak dipungut biaya. Ya, Anda akan konsultasi saya sehari 20 kali gratis, ya kan? Bukan nanti kalau 20 kali harus bayar 1.000 kali 20 berarti bayar 20.000, tidak, gratis. Ya, kenapa demikian ya? Karena saya merasa bahwa saya itu sebagai ASN, nanti kan yang adik-adik mahasiswa ini juga calon ASN ya. Saya merasa sebagai ASN itu sudah digaji negara besar menurut saya. Menurut ukuran saya, gaji saya itu gede. Ya, sehingga saya merasa punya kewajiban untuk ya apa namanya mengimbangi dengan negara memberikan saya gaji yang besar, maka ilmu yang juga harus saya berikan ya kepada masyarakat itu juga harus sebanding dengan gaji yang saya peroleh dari negara. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, saya memberikan fasilitasi itu sepanjang hayat selagi nafas saya masih berembus dan itu secara gratis. Ya, nanti untuk diskusi lebih lanjut, monggo silakan bisa menghubungi saya via email. Silakan kalau berkenan bisa dicatat alamat email saya itu Srirum satu kata ya. Kemudian @ugm, kemudian .ac.id. Jadi srirum@ugm.ac.id. Silakan Anda bisa menghubungi saya via email atau bisa juga melalui HP saya. Hanya ada satu nomor HP saya, 081 32 93 20 480.
Saya ulang lagi 08132932040. Nanti setelah kegiatan pelatihan ini yang akan berkomunikasi dengan saya silahkan ya, dengan sangat senang hati seperti itu. Bahkan misalnya saya itu kesulitan untuk menyusun proposal